Pertemuan 7, keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan cybercrime. Di sini saya Eva dengan NIM 2365106 dari kelas C. Pencapaian pembelajaran. Dalam sesi ini kita akan membahas aspek-aspek krusial terkait alat bukti elektronik dalam persidangan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, persyaratan formil, menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik. Yang kedua, praktik penyajian, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan. Yang ketiga, peran digital forensik, memahami peran digital forensik dalam peradilan. Yang keempat, strategi efektif, mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Sistem elektronik yang memenuhi syarat. Sistem elektronik harus memenuhi pasal 15 sampai 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetak sama. Pilihan penyajian bisa digunakan bentuk asli atau hasil cetak dengan pertimbangan yang efektivitas dan kemudahan presentasi. Persyaratan formal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi atau dokumentasi elektronik tidak sah untuk surat yang harus dibuat tertulis atau dalam bentuk akta notaris atau pejabat. Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Elektronik. Persyaratan formal dan contoh penyajian. Penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan pasal 343 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri dan menjadi kepentingan pelayanan umum. Ini untuk melindungi hak privasi versi kebutuhan pembuktian. Kapan bentuk asli lebih baik? Contoh, rekaman CCTV, perampokan. Bentuk asli video digital memuat gambar bergerak dan suara, memudahkan pemahaman fakta hukum yang lebih efektif daripada hasil cetak yang detail yang mungkin bisa hilang. Kapan hasil cetak lebih baik? Contoh, pemasahan via SMS atau email. Pesan teks digital cukup diperiksa integritas, ketersediaan, dan keotentikannya. Hasil cetak lebih hemat dan waktu biaya presentasi tanpa perlu membawa perangkat ke sidang. Digital forensik dalam rantai pembuktian. Yang pertama, collection, preservation, examination, presentation. Rantai pembuktian yang kuat memastikan keabsahan digital bukti digital dari pengumpulan hingga presentasi dari persidangan. Konsekuensi kind of 2D. Definisi dan tujuan. Dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang. Tujuannya adalah menjamin bukti tidak diubah, rusak, atau digunakan. Dokumentasi penting, mencatat siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana bukti dipindahkan. Chain of custody, yang rusak dapat menyebabkan bukti tidak diterima. Fast digital, fast value, write blocker. Hans value, nilai unit hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data seperti sidik jari digital. Perubahan sekecil apapun akan mengubah hash algoritma umum. Write blocker, alat wajib forensik yang mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media strogai. Berfungsi sebagai akses
ready only. Contoh, tableau forensik break. Teknik pengumpulan bukti elektronik dan tantangan cloud. Teknik pengumpulan live acquisition dari sistem aktif memori proses, data acquisition dari media strogematic, network acquisition dari traffic jaringan, dan dari layanan cloud. Studi kasus, bukti dari media sosial, kasus kebencian di Twitter. Tantangan, akun atau konten bisa dihapus, diedit. Solusinya, screenshot dengan Metastub Today, permintaan data ke Twitter. Tantangan bukti cloud computing. Lokasi fisik tidak pasti atau server di negara manapun. Multi-tenancy. Data banyak penggunaan di server sama. Regulasi lintas negara, isu kedaulatan data, akses keterbatas. Provider cloud mungkin tidak kompetitif. Peran ahli digital forensik dan presentasi bukti. Di sini ada si ahli, sertifikat, penggunaan dan pendidikan adalah kunci. Tugas di persidangan menjelaskan metode pembuktian, integritas bukti, menerjemahkan istilah teknis dan menjawab pertanyaan hakim, jaksa, dan pengacara. Strategi presentasi efektif. Sederhanakan penjelasan, visualisasikan dengan diagram, demonstrasikan jika perlu, hubungkan dengan bukti lain, dan rangkum untuk hakim. Kesalahan umum presentasi, grogi kelebihan. 5. Ketergantungan pada suatu alat, mengabaikan metadata, dan format presentasi yang tidak user-friendly. Tren dan kerangka hukum masa depan. Tren digital forensik, AI dan machine learning, otomatis analisis big data. LOT forensik, bukti dari smart devices, acak transaksi, kerangka internasional. Pedoman identifikasi, pengumpulan, akuisisi bukti digital, pedoman sesuai metode investigasi, pedoman analisis dan interpretasi bukti digital, prinsip dan proses identifikasi insiden. Keabsahan alat bukti elektronik bergantung pada syarat formulir dan materi, didukung oleh digital forensik dan chain of custody yang kuat.